Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Pigas Channel. Pada kesempatan yang lalu kita belajar tentang sliding puzzle with tile motif. Nah, yang sekarang ini kita akan belajar tentang sliding puzzle with puzzle level. Apa sih perbedaannya dengan video-video yang waktu itu tentang puzzle juga? Perbedaannya di sini adalah bahwa puzzle ini memiliki level puzzle, yaitu level tingkat kesulitan puzzle. Tingkat kesulitannya itu merupakan ukuran dari puzzle itu sendiri. Seperti yang mudah kita buat dia puzzle 3x3, medium 4x4, yang hard kita kasih puzzle ukuran 5x5, dan very hard itu kita kasih ukuran puzzle 6x6. Bagaimana caranya? Mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan klik tombol start. Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini adalah sliding tile puzzle with puzzle level. Levelnya di sini teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus menentukan levelnya dulu sebelum bermain. Jadi levelnya itu ada 4, easy, medium, hard, dan very hard. Mungkin kita mulai dari yang easy. Nah, kalau kita klik easy, time counternya itu dia sudah langsung menyala. Dan move-nya tergantung dari kita mulai berjalan. Oke, sekarang kita mulai berjalan. Nah, kalau kita mulai berjalan di sini, kita lihat bahwa time-nya itu terus berjalan. Move mengindikasikan berapa banyak langkah yang sudah kita buat. Sama seperti puzzle yang kemarin yang kita buat di video sliding puzzle ya. Puzzle-nya ini dia bentuk motifnya hanya number aja teman-teman. Jadi kalau yang kemarin itu dia with motif, ada lion, flower, juga mango. Tapi kalau di sini ini hanya motif angka aja ya teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak gambar nanti. Nah seperti ini, sama seperti kalau kita sudah selesai, dia akan keluar message box, sehingga move-nya berapa, time-nya berapa. Move-nya ini akan +1 setelah kita selesai klik. Jadi otomatis time-nya ini akan berhenti. Nah, kalau kita mulai untuk yang baru, kan, kita bisa clear di sini aja teman-teman. Jadi kita clearkan semuanya, baru kita mulai yang medium. Nah, yang medium ini 4x4. Jadi teman-teman bisa melakukan dia 4x4, puzzle 4x4. Terus kita clear lagi nih teman-teman. Kita mau yang hard. Yang hard itu juga dia 5x5, kan? Time langsung otomatis di saat kita milih level dia berjalan. Bagaimana kalau dia yang levelnya very hard? Ya, very hard itu adalah puzzle 6x6. Jadi teman-teman bisa melakukan puzzle 6x6 di very hard tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih konsepnya? Bagaimana sih cara buatnya? Mari kita mulai. Jadi dia ada di sini teman-teman. Seperti yang lain, seperti ular tangga maupun sliding puzzle yang sebelumnya, itu kita defaultkan position. Jadi di posisi 6x6, ini puzzle 6x6, itu dimana setiap kotaknya itu terdiri dari 50 kali 50. Jadi lebarnya 50, terus tingginya 50 kan. Terus yang puzzle 5x5 itu adalah 60 kali 60, 4x4 gitu. Jadi 5x75, sedangkan 3x3 itu 100. Jadi kita buat dia maksimalnya yaitu 6x6. 6x6 berarti dia 50, berarti 300 kali 300.
Jadi pada saat kita klik dia pilih atau kita pilih dia level puzzle-nya misalnya 3x3, secara otomatis ya kan puzzle-nya itu akan berbentuk 3x3. Nah, puzzle mana aja yang digunakan? Puzzle yang digunakan itu puzzle nomor 1. Yang digunakan adalah itu tile ataupun command button. Kalau saya pakai command button ya. Command button atau tile nomor 1 sampai dengan nomor 9. Dan yang 10 sampai ke 36 itu saya visiblekan false, jadi tidak saya tampilkan. Begitu pula kalau misalnya saya pilih dia puzzle 4x4, yaitu ukurannya 75x75, yang saya pakai itu hanya puzzle nomor 1, yang saya pakai itu hanyalah command button nomor 1 atau tile nomor 1 sampai dengan tile nomor 16. Begitu pula dengan 5x5 dengan ukuran 60x60. Yang saya pakai itu hanya tile nomor 1 sampai dengan tile nomor 25 atau command button nomor 1 sampai dengan command button nomor 25. Lebihnya itu saya visiblekan dia menjadi false. Dan yang terakhir kalau misalnya kita pilih dia puzzle 6x6 dengan ukuran 50x50, berarti itu saya pakai semuanya ya, semua tile dari nomor 1 sampai 36 itu saya gunakan. Bagaimana dengan posisinya? Ya posisinya sama seperti kalau teman-teman sudah lihat videonya ular tangga dan sliding puzzle with motif tile itu sama. Jadi kita defaultkannya dulu untuk masing-masing atau kondisi puzzle tersebut. Seperti puzzle 6x6. Jadi kita mulai itu di left-nya 12, top-nya 12. Itu untuk Untuk puzzle nomor 1. Sampai dengan puzzle nomor 36. Berapa left-nya, berapa top-nya. Terus yang kedua, kita ada program randomize. Jadi dari 1 sampai 36 ini kita random. Nah, setelah kita random, itu kita copy. Kita copy paste, terus kita sort ke cascading. Jadi yang nomor 1 itu dia ada di mana sih? Yang nomor 2 itu ada di mana sih? Terus yang ketiga, penggabungan. Sama seperti sliding puzzle with motif, itu saya gunakan dia penggabungan antara left dan top. Jadi misalnya leftnya 212, topnya 212, kalau saya gabungkan menjadi 212, 212. Kenapa? Karena saya mau mencari sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang kita mulai misalnya. Untuk yang gampang dulu, untuk yang easy, ya kan? Yang easy itu berarti kita close di sini. Adalah puzzle 3x3. Puzzle 3x3. Nah, bedanya dengan sliding ya, dengan sliding yang yang pertama with motif, ini perbedaannya adalah di saat kita ini dulu teman-teman ya, kita show modalnya kita nonaktifkan dulu. Show modalnya kita nonaktifkan. Oke. Jadi kita bisa workbooknya itu, sheetnya itu bisa kita kelihatan. Jadi 3x3 misalnya easy. Nah di sini seperti tadi, kalau yang di puzzle sebelumnya yang with motif itu hanya yang tidak terlihat, yang bisa menempatkan tempat kosong. Tetapi di sini yang terlihat. Jadi kebalikannya teman-teman. Jadi hanya yang 8 dan 5. Dia yang bisa mengisi ruang kosong di sini. Kalau kita rubah, dia akan mobile. Jadi hanya 1, 2, 5. Kita rubah, dia juga akan 7, 6, 8, 1. 7, 6, 8, 1. Kita rubah di sini hanya 473. Jadi memudahkan di sini kita untuk command button berapa sih, tile berapa aja sih yang boleh mengisi ruang kosong itu. Sama seperti
puzzle sebelumnya. Cuman perbedaannya kalau puzzle sebelumnya yang tidak terlihat. Jadi kebalikannya teman-teman. Nah, di sini juga untuk good, not good itu sama seperti sliding puzzle sebelumnya. Jadi kita cari angka 1 dia, sehingga kita jumlahkan. Kalau dia 9 dia good, sama kalau dia 16 dia good. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan yang ini, yang medium? Sama teman-teman. Jadi yang medium ini, ya kan, kita lihat, ya kan, untuk medium yang bisa terisi kosong ini adalah 1 dan 13. Yang lainnya nggak bisa teman-teman. Yang lainnya itu dia tidak diizinkan untuk bisa menempatkan ruang kosong. Jadi di sini adalah kesulitannya itu kita harus harus pandai mengkombinasikan angka-angka. Jadi kalau tadi 3 kali 3 enak, 9 doang ya kan. Nah ini 4 kali 4 16, 5 kali 5 itu 25, dan terakhir 6 kali 6 itu 36. Jadi harus kita bisa mengkombinasikan semuanya. Itu berdasarkan apa teman-teman? Semuanya itu berdasarkan dari nilai terakhir. Kalau di puzzle 3 kali 3 berarti nilai 9-nya berapa? Di puzzle 4 kali 4 berarti nilai 16-nya itu berapa? Di puzzle 5 kali 5 berarti nilai 25-nya berapa? Puzzle 6 kali 6 berarti nilai 26-nya berapa? Jadi konsepnya seperti itu. Semuanya berdasarkan dari nilai terakhir. Kenapa? Nilai terakhir itu yang kita visibelkan false-nya, sehingga dia tidak terlihat, membuat ruang untuk bisa kita bergeser. Seperti itu teman-teman. Sekarang mungkin kita coba untuk yang hard, dia yang 5 kali 5. Nah, secara otomatis dia akan menempatkan mana sih yang boleh mengisi ruang kosong. Oh ya, 5, 7, 16. 5, 7, 16. Yang lainnya gak bisa. Dia tidak diizinkan untuk menempatkan ruang yang kosong. Hanya 5, 7, 16. Kalau 7 kita geser, ada ruang kosong yang bekasnya 7. Jadi si yang terakhirnya ini, common button 25 atau tile 25, dia ada di posisi berapa dia? Dia ada di posisi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, pada posisi 12 itu yang boleh itu hanya di posisi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 12, 13, 15 yang boleh, dan 18. Jadi yang boleh itu adalah di 21, 20, 7, dan 23. Nah, kalau kita geser lagi 20 misalnya, oh ya, yang boleh mengisi ini adalah 1, 15, 20, dan 6. Dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Begitu pula kalau kita mau yang very hard, ya kan? Very hard yaitu yang 6 kali 6. Di sini posisi terakhir 36 yang kosong itu, yang boleh mengisi adalah 8, 10, 24. Selebihnya dia tidak boleh mengisi. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar mengkondisikan, pintar-pintar harus bisa bermain logika di sini ya teman-teman. Jadi mana yang harus bisa mengisi ruang kosong, mana yang tidak boleh mengisi ruang kosong. Jadi konsepnya hanya seperti itu, sehingga kita bisa menempatkan mana yang bisa boleh, mana yang tidak boleh. Sama seperti sliding puzzle with motif, sliding puzzle with level puzzle level ini, itu juga semuanya menggunakan standar, ya kan, menggunakan default position, standar posisi. Jadi kalau kita mau dia 7 kali 7 nggak masalah. Yang penting dia bisa dibuat untuk 6 kali 6, 5 kali 5, 4 kali 4, 3 kali 3. Cuman permasalahannya itu akan lebih banyak membutuhkan suatu kombinasi. Jadi kita harus bisa pintar-pintar membuat kombinasi. Konsepnya sih sederhana ya teman-teman. Tetapi nanti pada saat kita pembuatan programnya, itu kita harus benar-benar pintar mengkombinasikan.
Jadi seperti itu ya teman-teman konsepnya. Jadi kalau misalnya kita mau di sini random tiles, dia tetap random, tetapi time-nya ini tetap berjalan, move-nya akan tetap menambah 1. Setiap kali kita random tiles, ya kan, ini akan dia tetap, ya kan, dia akan kembali lagi ke 0 lagi, seperti itu. Tetapi di sini intinya adalah waktunya tetap berjalan. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau memulai benar-benar baru, teman-teman tinggal clear di sini, tinggal pilih levelnya. Teman-teman mau pilih level seperti apa? Easy kah, ya kan, medium kah, atau yang lainnya. Kita clear, ya kan, baru kita bisa milih level yang baru dan kita bisa bermain dengan level yang baru tadi. Semua tingkat kesulitan itu nggak dibuat misalnya berdasarkan waktu atau berdasarkan yang lainnya. Ini hanya berdasarkan tentang ukuran puzzle-nya. Jadi mungkin kalau puzzle-nya easy cuma 9, itu akan mudah kita mengkombinasikannya. Tetapi kalau misalnya puzzle-nya 6x6, 36, itu akan mungkin butuh waktu untuk bisa menyesuaikan, untuk bisa bermain dengan benar-benar gitu, menyusun angka sesuai dengan yang ada. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman konsep dari sliding tile puzzle with puzzle level. Jadi kita bisa close di sini, langsung kita bisa lihat. Nah, di sini di sini belum kita aktifkan show modalnya. Jadi show modalnya ini harus kita balikan lagi di sini ya teman-teman, supaya dia bisa kembali lagi. Oke, kita terukan. Nah, background layar ini juga kan saya sudah kasih videonya bagaimana cara bikin background layarnya. Jadi kita seperti tidak bermain di Excel. Oke, sekarang kita coba untuk yang mungkin yang easy, mulai waktu kita lihat di sini. Oke, ini agak lama ya teman-teman. Jadi tergantung spek komputernya. Kalau misalnya teman-teman spek komputernya oke, ya kan, nah ini dia akan cepat. Tapi kalau komputernya speknya nggak cepat ya, seperti komputer saya ini teman-teman, ini spek yang paling rendah, tetapi kita nggak masalah spek, tetap kita belajar ya teman-teman. Kalau misalnya ada rezeki ya nanti kita akan beli spek yang agak tinggi. Kita clear karena nggak mungkin. Kita mulai lagi isi level. Jadi kita jangan terpaku ya teman-teman. Kalau misalnya komputerku jelek atau apa, terus kita langsung berhenti belajar, itu nggak bagus ya teman-teman. Jadi kita pergunakan apa yang ada untuk pembelajaran kita. Jadi nanti kalau ada kesempatan, kita diberi kesempatan untuk mendapatkan yang lebih, jadi kita nggak kaget gitu. Tapi kalau kita berpikir terbentur oleh keadaan, kayak misalnya ini, spek komputer saya ini seperti ini, nah itu akan membuat kita tidak maju ya, membuat kita malah lebih malas. Isi oke. Nah, kalau untuk medium itu akan butuh waktu lama, hard juga akan butuh waktu lama, begitu pula dengan very hard. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang sliding tile puzzle with puzzle level. Semoga apa yang saya bicarakan, apa yang saya pelajari, yang saya ajarkan, yang kita sharing pada saat ini bisa berkenan pada teman-teman, bisa berguna buat teman-teman, bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Salam sehat selalu dari saya dan terima kasih.